Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang biasa disebut dengan KTSP 2006. Pertama-tama, perkenalkan kelompok kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Cika Cahyati, 2. Eka Rahmawati, 3. Susi Ambarwati, 4. Nadia Ukia Riza, 5. Khotrul Nada Nadifah, yang keenam ada Fitri Lestari. Mari kita simak penjelasan dari kurikulum tingkat satuan pendidikan. Definisi kurikulum. Definisi kurikulum sendiri yaitu seperangkat rencana, pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah. Kemudian, kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip. Nah, peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tahun pelajaran 2006 sampai 2007, Pemerintah Republik Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional mulai memberlakukan kurikulum baru dengan kurikulum 2006. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa kita singkat menjadi KTSP. Nah, merupakan sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kemudian penyusunan KTSP dilakukan oleh sekolah, itu dimulai di tahun ajaran 2007-2008 dengan mengacu pada standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk pendidikan dasar dan menengah sebagaimana yang diterbitkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomornya itu nomor 22 tahun 2006 dan nomor 23 tahun 2006 serta panduan pengembangan KTSP yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau biasa kita singkat menjadi BSN. Salah satu perubahan yang menonjol pada KTSP dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya adalah KTSP yang bersifat desentralistik, yang artinya segala aturan yang dicantumkan dalam kurikulum yang memang sebelumnya dirancang dan ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam KTSP, bagian tata aturan dalam kurikulum diserahkan untuk dikembangkan dan diputuskan oleh pihak di daerah atau di sekolah. Meski terdapat kebebasan untuk mengembangkan pada tingkat satuan pendidikan, namun pengembangan kurikulum harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP. Nah, mengapa muncul KTSP? Yaitu yang pertama, bergulirnya otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan otonomi daerah atau Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sisdiknas Pasal 36 Ayat 2. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan yang mendukung atau Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Kepmendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi, dan Kepmendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL atau SKL dan SKKMP. Nah, selanjutnya yaitu melanjutkan mengapa muncul KTSP yang ketiga yaitu adanya teori pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu
sentralistik dikembangkan secara terpusat, yang kedua desentralistik atau diserahkan ke masing-masing daerah, dan yang ketiga yaitu dekonsentrasi, yaitu kerangka dasarnya oleh pusat, penjabarannya oleh daerah. Nah, kemudian karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan yang pertama yaitu pemberian otonomi. Nah, pemberian otonomi luas kepada sekolah dan satuan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi masyarakat dan orang tua yang tinggi. Kemudian kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Dan yang keempat yaitu kinerja tim yang kompak, yaitu tim-tim kerja dan yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam pendidikan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu ada komponen KTSP dan akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya yaitu Susi Ambarwati. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Yang pertama, tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua, tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, tujuan pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Kemudian, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian. Yang ketiga, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, kelompok mata pelajaran estetika. Yang kelima, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu, materi muatan lokal dan kegiatan pengembangan diri termasuk ke dalam isi kurikulum. Yang pertama, mata pelajaran. Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk masing-masing tingkat satuan pendidikan, berpedoman pada struktur kurikulum tercantum dalam SI. Yang kedua, muatan lokal. Muatan lokal merupakan kegiatan kurikulum untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak sesuai menjadi bagian dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi mata pelajaran tersendiri. Yang ketiga, kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat, dan minat setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri difasilitasi dan atau dibimbing oleh konselor, guru, maupun tenaga kependidikan. Kemudian yang keempat, peraturan beban belajar. Beban belajar dalam sistem paket digunakan oleh tingkat satuan pendidikan, SD, SMP, kategori standar maupun mandiri, SMA, SMK, atau MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester atau SKS dapat digunakan oleh SMP kategori mandiri dan oleh SMA atau SMK atau MAK kategori standar. Beban belajar dalam sistem kredit semester atau SKS digunakan oleh
SMA atau MA atau SMALB atau SMK atau MAK kategori mandiri. Jam pembelajaran. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran pada sistem paket dialokasikan sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester ganjil dan genap dalam 1 tahun ajaran dapat dilakukan secara fleksibel dengan jumlah beban belajar yang tetap. Satuan pendidikan dimungkinkan menambah maksimum 4 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan. Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur dalam sistem paket untuk SD, MI, SDLB 0-40%, SMP, MTS, SMPLB 0-50%, dan SMA, MA, SMALB, SMK, MAK 0-60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan. Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi. Alokasi waktu. Alokasi waktu untuk praktik. 2 jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. 4 jam praktik di luar sekolah setara dengan 1 jam tatap muka. Alokasi waktu untuk tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur untuk SMP, MTS, dan SMA, MA, SMK, MAK yang menggunakan sistem SKS mengikuti aturan sebagai berikut. 1. 1 SKS pada SMP atau MTS terdiri atas 40 menit tatap muka, 20 menit kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. 2. 1 SKS pada SMA, MA, atau SMK atau MAK terdiri atas 45 menit tatap muka, 25 menit kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Ketuntasan belajar. Ketuntasan belajar setiap indikator yang telah ditetapkan dalam suatu kompetensi dasar berkisar antara 0-100%. Kriteria ideal ketuntasan untuk masing-masing indikator 75%. Satuan pendidikan harus menentukan kriteria ketuntasan minimal dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran. Satuan pendidikan diharapkan meningkatkan kriteria ketuntasan belajar secara terus-menerus untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal. Pelaporan hasil belajar atau rapot peserta didik diserahkan pada satuan pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang disusun oleh direktorat teknis terkait. Kenaikan kelas dan kelulusan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 72 Ayat 1, peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah: yang pertama, menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Yang kedua, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran, kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok warganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, serta kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan. Yang ketiga, lulus ujian sekolah atau madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang terakhir, lulus ujian nasional. Ketentuan mengenai penilaian akhir dan ujian sekolah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan BSNP. Selanjutnya ada penjurusan, pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global, dan yang terakhir ada kalender pendidikan. Nah, di sini juga ada presidensi pengembangan KTSP. KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL, serta berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP, serta memperhatikan pertimbangan komite sekolah. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama ada potensi. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, serta kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Yang kedua ada beragam dan terpadu. Memperhatikan keragaman karakteristik para peserta didik. Selanjutnya ada tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Ada relevan yang relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat, dan yang terakhir ada seimbang antara kepentingan nasional serta kepentingan daerah. Penilaian dalam kurikulum KTSP.
Penilaian hasil belajar dalam KTSP dapat dilakukan dengan penilaian kelas, tes kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan dan sertifikasi, serta penilaian program. Kelebihan dan kekurangan KTSP. Kelebihannya seperti berikut. Yang pertama, mendorong terwujudnya otonomi sekolah dalam menyelenggarakan pendidikan, mendorong para guru, kepala sekolah, serta pihak manajemen sekolah untuk semakin meningkatkan kreativitasnya. Yang terakhir, KTSP sangat memungkinkan bagi setiap sekolah untuk menitik beratkan serta mengembangkan mata pelajaran tertentu yang akseptabel bagi kebutuhan siswa. Secara komprehensif, baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan. Yang keempat, penerapan KTSP yang merekomendasikan pengurangan jam pelajaran akan berdampak berkurangnya pendapatan para guru. Nah, sekian dari penjelasan dari